Banyak info nggak bikin kepo. Sudah kedatangan lagi satu bintang tamu kita di sini. Selamat datang Bapak Nur Harsono. Nur Harsono dipanggil Cak Nur ya. Cak Nur ya, disapanya Cak Nur ya. Tadi pas lagi jeda iklan, Cak Nur kasih catatan ke saya. Ini dia pemirsa. Ya. Oke, ya kita bacakan dulu ya catatannya ini ada apa. Ini dari Cak Nur nih, katanya catatan Migraine Care. Tahun 2014 sebanyak 1.051.377 orang buruh migran Indonesia menghadapi berbagai bentuk masalah pelanggaran hak-hak di luar negeri. Betul. Kemudian sebanyak 15.345 orang mengalami penyiksaan gaji, tidak dibayar, perkosaan, PHK sepihak. Sebanyak 320.000 orang terancam dirazia, ditangkap dan dideportasi di Malaysia. Sebanyak 360 orang terancam hukuman mati. Sebanyak 1.470 orang meninggal dunia dengan berbagai macam sebab. Setidaknya 4 orang buruh migran Indonesia yang meninggal di luar negeri setiap hari sepanjang tahun. 4 orang setiap hari. Kalau kita pukul rata datanya ya begitu. Rata-rata. Oke. Orang loh itu. Iya. Ini ya. Yang terakhir. Tadi, oke ini Nana belum baca yang terakhir. Oke, sambil dilihat kertasnya sudah dilihat. Kita baca yang terakhir ya. Oke, ini dia. Berdasarkan Global Slavery Index yang dirilis Walfree, jumlah warga Indonesia yang menjadi korban perbudakan modern yang tercatat meningkat lebih dari 300%. Tahun 2013 berjumlah 210.970 orang, maka di tahun 2014 meningkat menjadi 714.300 orang. Ini dia. Yang gue sebut tadi kan. Betul. Dan ini data di tahun 2004, belum di-update 2016. Berapa banyak lagi begitu, mau update-nya. Nur, tadi Bapak mengatakan bahwa data yang dimiliki Migraine Care dengan pemerintah ini jelas jauh berbeda. Apa yang membuat Migraine Care ini jarak datanya jadi jauh gitu? Apakah pemerintah yang ditutup-tutupi atau seperti apa, Cak Nur? Saya kira faktornya kalau kita bicara tentang perlindungan hak-hak buruh migran, kita tidak mengenal itu baik documented maupun undocumented. Sehingga kalau kita merujuk ke Konvensi 1990, maka sebenarnya kewajiban negara itu melakukan upaya perlindungan baik dokumen maupun undocumented. Sehingga data yang kita dapat itu adalah dua-duanya. Undocumented yang melaporkan ke kita juga kita data, yang undocumented juga kita data. Sementara menurut pemerintah itu yang data karena terdata di hanya melapor. Yang melapor, yang dianggap itu melalui perusahaan jasa tenaga kerja. Nah, berarti saya bisa menarik garis merah bahwa ketika memiliki angka belasan ribu begitu, apa berarti perlindungan pemerintah terhadap warga negara Indonesia bekerja di sana tidak ada dong? Ya, saya kira itu ada faktor yang menyebabkan permasalahan terus semakin tahun semakin menumpuk. Kalau bahasa kita sebenarnya menabung permasalahan, menabung. Tapi ini berbeda menabungnya ini. Menabung permasalahan. Itu ada 3 faktor yang menyebabkan itu. Pertama adalah kebijakannya yang lemah. Yang kedua pengawasannya yang lemah. Yang ketiga penegakan hukumnya. Ketika ada poin itu, upaya apa yang dilakukan oleh migran? Ya, saya kira upaya-upaya dari Migraine Care, salah satu dari masyarakat sipil, itu tetap mendorong kepada pemerintah, kepada negara, karena yang menjadi kewajiban itu adalah negara. Pada prinsipnya negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada warga negaranya dimanapun berada, baik itu undocumented maupun documented. Dan itu sudah dituangkan dalam ratifikasi konvensi 1990 yang sudah diratifikasi tanggal 12 April tahun 12 April tahun 2012 dalam Undang-Undang. Cak Nur tadi mengatakan bahwa Migraine Care mengupayakan hal tersebut begitu ya. Respon dari pemerintah?
pemerintah itu responnya macam-macam. Kalau lagi di sana sih Ya. semangat ya. Wah, ini Kalau akan gini-gini. kasus itu diberitakan oleh media cetak, rame oleh televisi, Langsung. semua itu responnya kayak semacam kebakaran jenggot ya. Cepet-cepet, ayo Kita teriak-teriak baru ya. bikin satgas, bikin pokja, macam-macam aja. Begitu kasusnya udah mulai redup, hilang lagi. Di Hongkong saat ini lagi marak korban apa namanya ini data, koreksi koreksi data. data. Contohnya misalkan seperti saya, data saya dibuat oleh agensi, sementara saya dipaksa untuk tetap menandatangani dan berangkat ke Hongkong dengan data yang palsu itu. Ketika kita sebagai warga negara tahu hukumnya itu tidak boleh, kita ingin melakukan koreksi data. Kita ingin membantu negara supaya punya data yang jelas gitu. Sebagai warga negara kan itu salah satu kewajiban kita. Tapi pada faktanya orang-orang yang melakukan koreksi data itu dipenjara. Iya. Yang melakukan Jadi gini, koreksi pemerintah data. kita penjara. mendadak brilian. Dia punya Iya. ide gitu. Kita mau bikin satu data Iya. gitu ya. Menjadi korban koreksi data. Korban koreksi data di Hong Kong saat ini banyak sekali yang mereka akhirnya masuk penjara, dan respon dari apa namanya terutama wakil pemerintah ya yang ada di Hong Kong, misalkan seperti konsulat jenderal seperti itu masih sangat lambat sekali, sehingga apa namanya untuk proses koreksi data itu juga tidak ada pendampingan, sangat minim sekali informasi-informasi, tapi mereka didorong untuk terus melakukan koreksi data seperti itu. Iya. Oke. Nah, itu di Hong Kong kasus koreksi data yang pada akhirnya mendapatkan hukuman ketika ingin membenarkan sesuatu yang salah. Betul, begitu ya? ujungnya adalah yang menjadi korban selalu TKI. Betul, warga Jadi negara kalau Indonesia. koreksi data itu mungkin brilian enggak gitu ya. Pemerintah kita tiba-tiba mengeluarkan ide, oke mau koreksi data Iya, segala macam, tapi ya udah dia tidak ada koordinasi lagi antara Menteri Tenaga Kerja, Menteri Luar Negeri, Dan segala macam tentunya instansi dengan yang terkait. imigrasi lokal setempat, karena Harusnya kan imigrasi ada ya? itu kan punya ini. Enggak, udah. Kalau tadi kita sempat melihat pemirsa Viti, buruh migran yang di Malaysia yang tentunya mendapatkan hukuman mati begitu. Nah, Cak Nur sempat menangani kasus tersebut dan mengikuti begitu, Cak Nur ya. Update terakhir terhadap buruh migran Rita di Krisdayanti Malaysia ya. itu seperti apa, Cak Nur? Iya, saya kira Iya, teman-teman Krisdayanti, yang betul ya. melakukan advokasi ada beberapa jaringan ya, Ya. termasuk ada teman-teman dari Migran Institute, kemudian SBMI, termasuk kita juga melakukan pengawalan melalui jaringan kita yang ada di Malaysia, di Migran Malaysia, Pak Alex Ong juga beberapa kali melakukan monitoring terhadap proses-proses itu, melakukan monitoring di pengadilan di penjara sana. Memang sampai sedetik ini informasi yang kami dapat, pemerintah sudah melakukan upaya-upaya memberikan bantuan hukum termasuk memberikan lawyer, tapi sejauh mana sebenarnya upaya-upaya itu bisa menggaransi bahwa Rita itu bukan pelaku, bahwa Rita itu menjadi korban. Ini yang masih kita pertanyakan, karena yang kita harapkan adalah bagaimana negara itu menggaransi bahwa Rita itu korban dan bukan pelaku. Dan sampai saat ini belum terwujud begitu ya. Dan Oke, pemirsa dan kita juga mau tanya juga sama Mbak Heni nih sebelumnya, ada nggak sih Mbak Heni tips-tips untuk menjadi buruh migran yang aman di negara, ya pastinya di luar Indonesia gitu. Nanti ya kita bahasnya usai jeda berikut ini ya. Dan pemirsa, ini dia Imamatul Maisaroh, buruh migran Indonesia yang ditunjuk untuk berpidato pada konferensi Partai Demokrat di Philadelphia, Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Informasinya sesaat lagi usai jeda iklan, tetap di Intermezzo. banyak info, gak bikin kepo. Sampai di malam ini aku masih bertahan. Ini semua ku persembahkan untukmu. Dan bila kini aku bahagia, bukan hanya untukku. Di sini kita pernah menangis.